Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, saudara kasih Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam renungan harian, dan ini bagian terakhir kita membahas tentang lemah lembut atau kelemah lembutan. Ada banyak hal kita telah melihat, mendengarkan, dan merenungkan. Tetapi selalu saya berkata, ketika saudara punya waktu dan menyelidik ulang, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Karena firman Tuhan selalu up to date dan tidak pernah usang. Jadi berikanlah waktu untuk saudara ini belajar akan firman Tuhan. Harapan saya, saudara tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, menyelidik firman Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Bagian terakhir ini kita akan melihat bahwa kita telah tahu bahwa lemah lembut mesti kita harus juga rendah hati, dan rendah hati pun juga harus ada penguasaan diri. Di dalam penguasaan diri itu ada salah satu bagian bukan sekedar self control, tapi juga God control, di mana Tuhan mengontrol hidup kita, Tuhan menguasai hidup kita. Dan di bagian terakhir ini saya beritahu bahwa orang yang rendah hati mesti kita belajar daripada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 11 ayat yang ke-29 bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Satu cara kita belajar lemah lembut adalah belajar melalui Yesus Kristus. Karena dia adalah berkata bahwa belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Kenapa kita harus belajar dari Yesus? Karena Yesus telah membuktikan bahwa dia adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati sampai dia mati di kayu salib, dia mengosongkan dirinya. Tetapi saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan mau merendahkan dirinya begitu rupa, tiba saatnya lah Tuhan Bapa di surga meninggikan dia. Berarti bahwa kalau saudara mau merendahkan hati saudara, maka Tuhan pun akan meninggikan. Mungkin orang lain merendahkan, tapi Bapa di surga akan meninggikan. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bahwa kematian Yesus di kayu salib bukan dia itu tidak punya kuasa, tapi dia memang sengaja menyerahkan dirinya, mengosongkan dirinya, sehingga dia tertangkap, dia dibunuh, dan lain sebagainya. Tetapi saudara kasih Tuhan, kita tahu bahwa dampak dari kerendahan hati dikatakan dalam Filipi 2 ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi dampak dari kerendahan hati bukan, atau dampak dari dia merendahkan, mengosongkan, bukan dia tidak bisa apa-apa. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah meninggikan dia. Bahkan meninggikan begitu luar biasa. Dikatakan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya semua makhluk akan berlutut karena nama itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi mesti kita belajar daripada dia. Harapan saya bahwa saudara mesti adalah orang yang betul-betul memiliki buah roh. Dan salah satunya adalah kita mesti lemah lembut, rendah hati, menguasai diri, dan itu akan membawa kita dalam kemuliaan. Siapa yang memuliakan Tuhan, Bapa di surga, yang meletakkan saudara dalam posisi yang sesungguhnya sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati, sampai jumpa di hari mendatang dengan tema yang lain. Khususnya ini pada bulan Natal, dan kita akan belajar sedikit tentang hal-hal Natal. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memberkati orang yang mendengarkan, yang beri waktu untuk mendengar, dan berilah dia rezeki pada hari ini
hidup mereka adalah hidup yang boleh lemah lembut, rendah hati, menguasai diri, dan mendapat kemuliaan dari Bapa di surga. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai esok pagi.